Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Eh, Selamat sore buat teman-teman yang sudah hadir di acara diskon diskusi fotografi santai. Ini sebenarnya acara atau kegiatan sharing-sharing yang ringan. Sebenarnya awal ngobrolnya sih ya ngobrol individu atau personal di antara kita-kita. Ada Mas Debi dari Indonesia Water Fotografi, ada Adi, ada Mbak Rona. Gitu. Kita coba pengen membuat sebuah sesi sharing, terutama tentang sisi fotografi, atau kebanyakan kan teman-teman fotografi itu lebih ke wildlife gitu atau alam liar. Ternyata ada banyak teman-teman yang menyukai aktivitas ini atau fotografi ini, dan setiap tahun itu bisa jadi teman-teman ini selalu banyak pendatang baru gitu. Dan kupikir ketika kita bicara tentang konservasi atau perlindungan satwa atau lingkungan secara umum, fotografi itu juga bagian dari edukasi dan bagian dari, kalau bahasanya Adi di awal itu adalah menjaga atau merawat alam melalui fotografi. Nah, dan ketika kita coba ngobrol gitu, ternyata ada banyak teman-teman yang sangat menginspirasi, baik dari inisiatif sendiri atau komunitas atau yayasan atau lembaga gitu. Hasil fotografinya itu tidak hanya sekedar dipajang di sosial media, itu juga bagian informasi ya. Terus juga ada pameran juga, tapi juga ada banyak, makin kesini tuh banyak teman-teman yang effortnya lebih gitu. Salah satunya membuat buku, dan kupikir teman-teman yang mempunyai produk buku gini itu juga layak untuk diapresiasi gitu. Dan tidak hanya buku, medianya macam-macam ya. Ada yang pameran, ada juga kalau Kaisan ini dia punya komunitas gitu. Dan kupikir siapa yang nggak kenal Kaisan ketika bicara fotografi gitu dari sisi anak muda, dan bisa jadi contoh gitu loh, figur anak-anak untuk kedepannya itu bisa jadi perhatian gitu. Dan sayang kalau Kaisan tidak kita todong sharing tentang kegiatan dia. Nah yang sesi diskon yang pertama ini kita ingin mengangkat tentang pengamatan atau burung urban. Sebenarnya ketika bicara urban kemarin, kenapa mesti urban? Sebenarnya kita pengamatan burung juga nggak harus di hutan kan, dan di urban sendiri itu juga banyak masalah dan juga banyak jenis yang belum teman-teman atau masyarakat ketahui, dan banyak cara juga untuk bagaimana kita bisa mencintai lingkungan sekitar kita atau teman atau saudara kita di sekitar. Salah satunya burung itu banyak cara, salah satunya juga yang dilakukan sama Kaisan. Dan pemateri kita kali ini itu materi ya, sesi sharing ini, teman bicara kita di diskon ini ada dua, Kaisan, Mikael Kaisan dari penggagas dari Amati Jakarta, dan Adi Sutrisno. Halo Kaisan. Halo. Mau manggil tante apa ibu apa Tante Ayut Ayut aja atau mbak? Oh, tante Ayut. Bukan, manggilnya tante. Oke. Sama ada Adi Kristanto. Adi ini selain memang lebih banyak hobinya dari awal itu berwatcher, khususnya burung urban, ada banyak buku yang juga sudah di bukan produk ya, maksudnya karyanya Adi dan teman-teman yang lain. Salah satunya, bukan salah satu, ada 4 ya. Itu kebanyakan memang burung-burung yang ada di sekitar perkotaan. Ntar kita coba ulik tentang yang dilakukan sama Adi. Tapi kita yang pertama pengen Kaisan dulu ya yang kita dengar. Siap Kai? Siap. Oh siap. Sebelum nanti menampilkan presentasinya atau sambil ngobrol santainya, bisa diperkenalkan ya profil dari Kaisan. Silakan.
Berarti aku kenalin diri dulu kan? Ya, boleh, Atau boleh, boleh. atau boleh langsung presentasi aja? Sesantai aja deh, Oh sesantainya ya udah. kayak aja maunya gimana. Aku Tante mau mau deh cerita pokoknya. tentang Amati Jakarta dulu aja. Oke. Halo semuanya, selamat sore. Sebelumnya makasih udah diberikan waktu untuk kesempatan untuk bisa cerita tentang Amati Jakarta ini. Jadi sedikit tentang aku kenapa bikin Amati Jakarta itu karena aku pengen memberikan pengalaman pengamatan burung yang asik kayak yang aku rasain dulu. Aku udah pengamatan dari kecil dan dan kalau buatku itu sesuatu yang sangat menarik. Jadi aku merasa pengamatan burung ini bisa jadi rekreasi yang menarik untuk orang-orang di Indonesia dan harusnya makin populer untuk bisa ngelindungin burung juga. Jadi biar semakin banyak yang peduli dengan burung liar tersebut. Jadi tujuan utama dari Amati Jakarta ini adalah untuk mempromosikan backyard bird watching. Bagi aku sih sasarannya untuk sekarang anak-anak. Jadi aku lebih ke anak-anak sekitar 6 sampai 17 tahun. Jadi anak-anak dan remaja. Ini salah satunya pas aku bikin kegiatan pengamatan di Pulau Rambut. Bedanya pengamatan burung di kota sama di hutan gitu ya. Kalau di kota itu umumnya kalau orang-orang yang biasa aku temuin, peserta-peserta yang aku temuin itu biasanya nggak nggak kepikiran kalau ada sebenarnya banyak juga burung di sekitar kita gitu. Jadi ini salah satu yang aku berusaha tunjukin dari Amati Jakarta ini kalau sebenarnya di sekitar kita ini cukup banyak juga loh penghuni lainnya dan kayak bikin stigma baru biar pengamatan burung tuh nggak usah ke hutan karena kalau ke hutan kan kita nggak bisa ngelakuin tiap hari ya sementara kalau kita cuman pengamatan di sekitar rumah aja kan itu bisa kita tiap hari kita lakukan gitu. Nah, walaupun begitu, pengamatan di kota itu masalahnya nggak setiap kali kita pengamatan itu ketemu banyak burung. Nah, di situ Amati Jakarta ini berusaha memberikan biar karena tujuannya itu bikin pengamatan yang menyenangkan, jadi Amati Jakarta ini biasanya bikin pengamatannya itu nggak cuma pengamatan doang, tapi kita juga main-main, ada aktivitas yang bisa dilakukan. Karena anak-anak, kalau dari pengalaman aku kecil dulu ya, aku lebih senang kalau pengamatannya tuh yang ada sambil ngapain gitu. Karena itu burung nggak selalu kelihatan kalau di kota. Di hutan pun gitu kadang. Nah, jadi aku bikin beberapa kegiatan saat pengamatan. Ini aku mulai dari 2017. Ini pas masih sebelum pandemi ya, jadi masih bisa offline. Aku bikin beberapa permainan dari ide-ideku gitu. Ini aku bikin board game, judulnya ini sebenarnya adaptasi dari luar, tapi aku ubah burung-burungnya jadi ke dalam negeri. Ini untuk ngenalin pengamatan ke anak-anak dan kalau pakai game ini sangat mudah sih untuk ngenalin konsep pengamatan itu. Ini namanya game Bird of Feeder. Jadi dulu pas masih sesi offline gitu, pengamatan offline, aku sering banget pakai game ini untuk main. Habis itu juga aku kadang bikin bingo, bikin treasure hunt. Jadi gimana caranya biar nggak bosen. Pokoknya pas pengamatan itu walaupun nggak ada burung tetap bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, jadi Amati Jakarta ini mulai di 2017. Jadi tahun itu pertama kalinya aku bikin kayak aku netapin beberapa taman untuk pengamatan yang kira-kira banyak burungnya. Selain itu juga aku ngajakin teman-teman untuk kan tujuanku untuk backyard bird watching ya. Jadi
kalau ada teman-teman yang bilang, oh di sekitarku kayaknya ada burung deh, atau aku penasaran burung-burung di sekitarku ada apa aja, aku datang ke rumahnya untuk pengamatan bareng dia gitu. Jadi aku temenin. Di tahun 2017 aku ngelakuin itu. Nah, di 2019 aku bikin kegiatan pengamatan burung di Pulau Rambut. Jadi kegiatan ini ditujukan untuk anak-anak lokal, anak-anak SMP sana, sama anak-anak yang di Jakarta. Karena aku pengen nunjukin kalau di Pulau Rambut itu keren loh, dan mereka sebagai anak-anak lokal ini, itu kan kayak pengamatan di sekitar rumah mereka ya. Jadi sayang banget kalau mereka nggak sadar tentang sekitarnya gitu. Aku juga sebelumnya sempat survei, tanya-tanya ke mereka, dan emang sebelumnya sih jarang pengamatan ke sana ya, karena pulaunya beda dan nggak kepikiran juga mau ngapain di sana. Selain itu, aku juga bikin untuk yang umum untuk nyobain pengamatan, karena kalau pengalaman pengamatan pertama mulai dari tempat yang rame, yang banyak burung, biasanya itu meninggalkan kesan yang lebih baik dan biasanya jadi lebih senang pengamatan berikutnya. Nah, terus tahun 2020 kemarin, sejak pandemi, aku beradaptasi untuk mulai kegiatan secara online. Jadi, karena kita kan sekarang nggak mungkin ketemu gitu ya, jadi aku bikin kegiatannya, pengamatannya di rumah masing-masing, tapi dipandunya secara online. Jadi aku kayak pakai Google Classroom untuk mandu kegiatannya. Tujuannya untuk sekarang ngenalin sekitarnya, karena kan kita punya waktu luang lebih banyak. Jadi kita punya kesempatan lebih untuk pengamatan di sekitar, ngelihat yang mungkin selama ini terlewat karena kita terlalu sibuk gitu kan. Tapi karena sekarang waktu luangnya lebih banyak, mungkin kita jadi bisa melihat makhluk-makhluk di sekitar. Jadi kegiatannya itu namanya amati sekitar rumah. Itu dibagi jadi kayak 3 tahapan. Tahapan pertama itu untuk ngenalin habitatnya, ngenalin habitat dari burung. Jadi habitat itu termasuk air, makanan, dan tempat tinggal dari burungnya. Jadi kayak mereka mapping di sekitar mereka tuh sebenarnya ada nggak sih habitat-habitat untuk burung, ada nggak sih pasokan makanan buat burung, serangga, habis itu kodok atau lubang di pohon gitu. Terus di kegiatan kedua, setelah mereka tahu habitatnya, aku mulai nunjukin caranya untuk ngeidentifikasi burung. Jadi aku kayak bikin beberapa aktivitas untuk kenalin perilaku dari burung-burung tersebut, burungnya bertengger atau lagi mandi atau makan, dan juga ciri khususnya. Jadi kayak misalnya setiap burung kan beda dari burung yang lain, ada cirinya, misalnya kayak takur gitu kepalanya merah, atau burung gereja badannya coklat. Nah, kalau kita kenal dengan ciri-cirinya itu bakal lebih mudah kan untuk ngenalin burung, dan pengamatan burung bakal jadi lebih menyenangkan. Jadi itu yang aku dorong di tahap kedua. Dan di tahap terakhir itu mulai untuk bikin jurnal pengamatan. Jadi agar mereka juga menghasilkan sesuatu dan bisa bikin sesuatu gitu. Jadi setelah mereka udah bisa ngamatin, udah bisa identifikasi, habis itu mereka belajar untuk mulai bikin jurnal. Total di tahun 2020 itu ada sekitar 182 peserta yang ikut. Habis itu apa namanya? Tahun ini aku bikin lagi sama PKBM, sama kayak pusat kegiatan belajar mandiri. Jadi isinya anak-anak usia 6-12 lagi yang aku ajak, dan tapi kali ini bedanya aku coba untuk mulai bikin pertemuannya ada Zoom-nya juga seminggu sekali. Jadi selama 5 kali pertemuan ya, sebulan. Jadi setiap minggu aku ketemu seminggu sekali. Aku mau coba share video ini tentang cuplikan pas lagi kegiatan. Jalan-jalan naik sepeda bertiga sama ayah dan bunda. Aku nemuin semut besar di teras. Setengahnya paperclip.
dia tinggalnya di laut. Kenapa Kayak kesian? sampahnya, banyak sampahnya. Ada orang yang pelihara elang, tapi bagus elangnya lah kayak ya. dikurung, elangnya kayak dikurung kandangnya kecil banget kasihan. Iya, kasihan Kasihan. banget. Padahal kan dia biasanya terbang nih di angkasa. Tinggi banget. Jalan-jalan sambil main bingo, aku ketemu burung yang warnanya biru, kayaknya itu burung cekakak sungai. Soalnya aku nemunya itu di sungai. Oh, Ada bambu-bambunya, duduk di situ burungnya. Pertanyaan kahutnya. Nanti Senin depan aku coba buatin lagi ya. Oke, Kak. Nah, jadi tujuannya kalau itu biar jadi pada seneng gitu pengamatan. Aku itu aja sih sebenarnya tujuan utamanya dari kegiatanku. Nah, habis itu ini beberapa testimoni dari peserta yang ikut ini di tahun 2020 ya. Jadi dari kegiatan ini aku sih ikut seneng ya kalau mereka udah bisa jadi kayak lebih merhatiin burung, terus tahu spesiesnya, karena dari situ mereka akan lama-lama teman-teman semua bakal lebih peduli sama burung dan mungkin bisa tercapai tujuanku untuk mempopulerkan pengamatan burung itu. Sekian dari aku. Terima kasih banyak. Terima kasih Kai. Wah, singkat, padat, nggak padat juga sih. Soalnya terlalu padat nanti malah nggak ada yang nanya. Kai, berarti Kai mulai seneng pengamatan itu umur Umur 4,5 tahun. 4,5 tahun. Itu tahun berapa ya? Itu sekitar tahun 2009. 2009. 2009, Terus tahun 2012 gitulah. Terus 2012 menginisiasi pengamatan burung di Pulau Rambut. Itu umur berapa berarti? Tahun 2019. 2019. Oh, 2019. Sebelum pandemi ya? Iya, sebelum pandemi. Aku jadi itu termasuk kegiatan dari Amati Jakarta. Aku mulainya sejak 2017 Amati Jakarta. Amati Jakarta sejak tahun 2017. Uh-uh. Jadi kegiatannya tiap bulan gitu? Enggak tiap bulan sih. Setahun biasanya aku ngadain 2-3 kali gitu. Enggak, ya segitulah. Berarti pesertanya kan anak-anak ya? Berarti yang diurusin sebenarnya lebih banyak nggak anak-anaknya juga. Kaisan juga akan lebih banyak berinteraksi dengan orang tuanya ya, karena berurusan dengan anak-anak. Itu menarik ya? Enggak sih. Sebenarnya kalau aku aktivitas biasanya ketemunya sama anak-anak aja. Kalau orang tuanya jarang ikut. Kalau yang online baru beberapa ikut. Tapi kayak kelas kemarin sih sebenarnya lebih banyak anak-anak nih. Maksudnya orang tuanya nggak ikut. Paling nanya di akhir nanti atau via WA gitu. Itu cuman penasaran. Aku kayaknya mesti diredam juga ya. Pertanyaannya nanti di akhir juga kali ya, saya boleh nanya. Yang berikutnya, pemateri berikutnya Adi Kristanto. Nah, ini kalau Kai bilang, ngikutnya dulu sama Om Adi sejak umur 4,5 tahun. Nah, ini si Om dan si keponakan. Loh, keponakannya udah nggak 4,5 tahun. Tadi Om Caca bilang udah berkumis, nggak anak-anak lagi. Ini ada yang komen juga di chat, Asman, anak ini ternyata udah besar lah. Asman, kamu terakhir ketemu dia umur berapa? Oke, Om Adi Kristanto, silahkan sharing santainya tentang konservasi burung urban. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini akan saya coba untuk bercerita sedikit kenapa alasan saya tertarik terhadap burung-burung urban. Jadi apa sih yang menarik dari sebuah perkotaan di mana di situ ada burung, di sana ada manusia, kemudian pemukiman. Mungkin kalau menurut beberapa orang apa yang menarik dari sebuah perkotaan, kayak tadi yang Kaisen telah lakukan terhadap anak-anak yang ikut Amati Jakarta, mereka jadi terbuka gitu.
oh ternyata Jakarta tuh lumayan asik gitu untuk ngamatin burung. Nah, juga dari apa ya, dulu saya tahun 2007 itu terjun ke Peta Hijau Jakarta. Itu rata-rata teman-teman arsitektur yang membuat peta itu. Nah, yang menariknya ya ada ibunya Kaisan di situ. Dan dulu juga anggapannya burung-burung Jakarta tuh hanya burung gereja. Tapi ternyata pas mereka ikut pengamatan dengan saya, wow, ternyata di rumah saya tidak hanya ada burung gereja. Itu ada burung kutilang, ada tekukur, ada cabai Jawa, dan macam-macamnya gitu. Kemudian kalau saya sendiri, kenapa menekuni burung urban? Apa ya? Karena menarik banget itu untuk melihat mereka berinteraksi dengan kehidupan perkotaan. Kemudian saya juga menekuni wildlife photography kan karena untuk merekam detail dari satwa-satwa tersebut seberapa menariknya. Mungkin gambarannya seperti ini akan saya coba share sedikit beberapa materi. Oke, sudah terlihat? Ya, ini biru laut yang kita temukan di Teluk Jakarta. Salah satu burung migran yang mampir ke Teluk Jakarta. Jadi Jakarta tidak hanya ada burung-burung penetap atau burung-burung yang umum, tapi juga merupakan tempat transit dari beberapa jenis burung migran, termasuk burung pantai, burung elang, dan juga burung-burung hutan. Nah, ketertarikan saya terhadap burung urban itu ada 3. Pertama jenisnya, kemudian ancamannya, dan juga adaptasinya. Ini yang membuat saya menekuni urban biodiversity atau apa ya, antara hewan-hewan di perkotaan dengan kehidupan di jenis. Ini yang menarik untuk di Jakarta itu bangau blue. Ini kalau kondisi sekarang ini bangau blue udah mulai pada merapat ke Angke, tepatnya di hutan lindung Angke Kapuk. Itu mereka sudah banyak berkumpul di sana. Kalau kemarin kita hitung itu ada sekitar 30-an ekor. Nah, yang menarik nih ada satu yang mulai ngumpulin ngumpulin material sarang. Cuman pertanyaannya apakah mereka akan bersarang di situ atau tetap di Pulau Rambut. Nah, ini yang menarik untuk kita amati gitu. Di satu sisi juga di belakang si hutan lindung ini itu pembangunan di Pulau Reklamasi dan di kawasan Angke. Jadi apa ya, agak mepet gitu antara bangunan tinggi dengan si habitat si bangau blue yang ada di hutan lindung Angke Kapuk ini. Nah, di satu sisi kan kita tahu bangau blue ini adalah spesies yang dilindungi, kemudian dia keberadaannya terancam punah. Next, masih yang jadi primadona ini si bubut Jawa. Jadi hewan endemik Jawa dan hanya ada di Jawa, walaupun ada beberapa di Malang. Sangat dicari oleh orang-orang bule kalau datang ke Indonesia. Kalau teman-teman fotografer, biasanya kalau kita ajak keliling ke Morangke, mereka mencarinya si burung ini. Memang agak karismatik sih, di balik hitamnya itu apa ya, menarik untuk diamatin. Kayak kemarin ketika kita hunting 2 minggu lalu, ternyata apa ya, kalau secara teori dia kan hanya makan ulet bulu, jangkrik, kodok atau belalang. Nah, ternyata kemarin dia makan ini keong mas yang numpang mengalir di Kali Angke. Nah, itu dimakan. Nah, Dedi ini yang dapat fotonya nih karena dia pasti posisi belakang, sedangkan kemarin itu saya di depan jadi agak ketutupan. Nah, ini yang menariknya dari perilaku burung-burung di perkotaan gitu. Kemudian ada cerek Jawa juga. Nah, ini tempatnya di Metro Marina Ancol, cuman sekarang tempatnya udah hilang karena sudah dijadikan pemukiman. Dulu tempat spot terbaik untuk ngamatin si cerek Jawa ini di Metro Marina. Kalau sekarang ada di Teluk Jakarta, cuman kondisinya nanti saya jelaskan. Nah, ini juga terkadang kita masih melihat
cikalang Christmas melintas. Kalau untuk melihat dia sedang bertengger, kita harus agak bergeser ke arah Tangerang, ke Tanjung Pasir. Itu biasanya spot mereka untuk bertengger. Dan ketika malam, mereka akan tidur di Pulau Rambut. Nah, yang menarik ini jalak putih, salah satu subjenis yang ada 3 subjenis yang ada di Jawa dan Bali, dan salah satunya ada di Jakarta. Cuman yang mengkhawatirkan saat ini kita sudah tidak menemukan si burung ini lagi. Jadi ini foto tahun 2010, waktu saya sama Dedi ke Ragunan, kita masih menemukan 2-3 pasang jalak putih di sana. Nah, informasi dari teman-teman Jakarta Birder itu untuk di Muara Angke sendiri terakhir 2012. Setelah itu tidak ada lagi catatan jalak putih di Jawa. Cuman kita nggak tahu apakah memang benar sudah hilang atau ada di Angke tapi agak ke dalam. Karena persoalannya di Muara Angke kita kesulitan akses ke dalam karena saat ini kan lokasinya sedang ditutup untuk pembangunan menjadi daerah pendidikan lingkungan. Cuman ya pengen banget sih masuk ke dalam dan melihat apakah masih ada jalak putih di Angke atau tidak. Nah, cuman kalau dari informasi teman-teman di pasar burung, lumayan sih harga sepasang jalak putih ini masih sekitar 2-3 juta. Dan apa ya, tahun 2010 itu juga waktu saya survei di Angke menemukan sarang jebakan. Jadi ada sarang yang di bawahnya ada jalak putih yang kayak apa ya, perangkap gitulah. Jadi ketika jalak putih yang di luar masuk ke dalam itu tertutup sangkarnya. Jadi kayak sangkar jebakan. Jadi dikhawatirkannya yang di Muara Angke ini hilang karena habis diambil oleh warga sekitar. Karena di seberang Kali Angke itu bukan warga asli Jakarta tapi nelayan yang tinggal sementara ketika mereka sedang mencari ikan. Selain yang jenis terancam punah, di Jakarta sendiri juga tempat burung-burung migran seperti dara laut kumis, kemudian ada beberapa raptor dan juga burung pantai. Ini juga apa ya? Kalau saya bilang ada plus minusnya dengan adanya pembangunan pantai reklamasi. Jadi ada suatu daerah yang tergenang karena lumpur-lumpur bekas galian, sehingga menyebabkan burung-burung pantai itu pada berkumpul di sana. Cuman kondisinya ya agak penuh sampah, karena Teluk Jakarta itu kan seperti apa ya, arusnya tuh bolak-balik aja. Jadi kalau teman-teman kemarin dengar berita adanya Pak, bukan Panadol, paracetamol terkandung di Teluk Jakarta, ya seperti itulah. Jadi kondisi airnya emang muter lagi. Jadi sampah yang keluar dari Kali Angke itu akan balik lagi ke arah hutan mangrove di hutan lindung. Nah, ini tempatnya si burung-burung migran ini mendarat, itu banyak sekali sampahnya. Nah, ini karena ini jadi ancaman terutama sampah. Karena kan kalau di Muara Angke sendiri dari 8 sungai di Jakarta, jadi sampahnya menumpuk. Walaupun saat ini sedang dibersihkan tiap hari, cuman kayaknya tidak mungkin bisa bersih dalam sekejap. Karena apa ya? Kalau dilihat itu udah sekitar 1-1,5 meter tumpukan sampah di pinggir pantai itu kalau digali ke dalam. Jadi sangat banyak sekali. Dan ya seperti ini, burung-burung tersebut pun ya beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Banyak sampah, kemudian ikan-ikannya tercemar. Makanya kalau yang menarik kan untuk bulu burung itu kan tergantung dari kualitas pakan. Makanya ketika teman-teman itu ke Muara Angke dan membandingkan cangak abu atau kuntul di daerah lain, itu agak heran karena warnanya agak kusam kalau yang di Teluk Jakarta. Itu karena dipengaruhi oleh logam-logam yang logam berat yang terkandung di air, kemudian masuk ke ikan dan dimakan oleh burung-burung air tersebut. Nah, ini si cerek kernyut, cuman ya kondisinya tempat
foragingnya ataupun tempat bertengger sementaranya seperti ini. Ada pampers, ada plastik. Nah ini ya, kadang juga pas kita pengamatan tuh, kita pikir cuma 1 atau 2, cuman pas lihat, lah ternyata banyak, nyaru sama sampah. Jadi ya menarik aja ngelihat apa ya, ancaman yang ada di Jakarta dan bagaimana mereka bertahan gitu menghadapi kesulitan ini. Dan ya kadang juga kita menemukan sesuatu yang menyedihkan seperti ini, pecuk ular Asia muda. Mungkin apa ya, ada sisa ikan, mungkin nasi padang. Jadi ketika dia matuk, dia tersangkut karet di paruhnya dan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ada juga waktu itu tersangkut apa, kayak sumpit. Cuman aku belum menemukan yang dia makan plastik sih. Kalau udah menemukan itu berita yang menarik. Kemudian ya ancaman berikutnya ya perburuan, seperti yang terjadi di Jalak Putih, beberapa jenis-jenis kayak perenjak, cinenen, kacamata, ini banyak sekali diburu. Terlebih ketika masa PSBB dan sampai PPKM ini, taman-taman kota ditutup, tapi kan ada aja orang yang masuk, mungkin ada akses dari orang dalam, seperti yang di hutan kota Srengseng, ketika saya amatin, ada aja sarang jebakan untuk nangkep si kacamata. Dan apa ya, dari pengamatan kita, teman-teman Jakarta Birdwatcher Society ini dulu gampang sekali menemukan kacamata biasa di taman-taman kota di Jakarta. Cuman semenjak dari maraknya perdagangan si kacamata atau burung pleci, ini lumayan turun drastis jumlah kacamata di beberapa RTH. Paling kalau sekarang hanya di 5 RTH atau 5 taman yang bisa menemukan kacamata. Sisanya tidak ada sama sekali. Kemudian juga spesies-spesies invasif kayak ini, si kerak ungu. Ini awalnya juga terlepas ke alam sama kalau ada kegiatan seremonial. Jadi misalkan ada penanaman pohon, terus ada pelepasan burung. Dia yang biasanya dilepas ini. Dan yang menariknya, dia apa ya, mengakuisisi keberadaan si jalak kerbau. Jadi kayak kasus di Monas dan di Ancol, itu keberadaan jalak kerbau tersingkirkan oleh kerak ungu ini. Ini sama kayak kasusnya dulu burung gereja mengakuisisi gelatik Jawa. Padahal kalau kita lihat Jakarta Selatan itu tambangnya gelatik. Karena dulu memang banyak gelatik di daerah Jakarta Selatan, tapi sekarang sudah hilang. Nah ya, dan yang menarik dari ancaman tersebut, kemudian keberadaan pembangunan kota di Jakarta yang bersifat organik, jadi tiba-tiba ada macam-macam pembangunan, mereka akhirnya menyesuaikan diri untuk tetap bertahan. Ini contohnya burung kacamata yang di Monas, dia apa ya, membuat sarangnya itu pakai kertas layangan, karena mungkin sulit menemukan rumput di daerah sekitar Monas, sehingga mereka beradaptasi untuk materi penyusunnya itu dari kertas layangan. Kemudian ini yang kemarin kita temukan, jadi apa ya, kapal-kapal yang untuk pengerasan pasir di Pulau Reklamasi kan itu banyak yang berhenti atau belum jalan lagi. Cuman yang menariknya, ini jadi tempat spotnya si itik benjut. Ini lumayan, kita menemukan ada sekitar 60 individu itik benjut dalam satu kapal. Dan kemungkinan, kan kalau secara normal, itik benjut memang bersarang di lubang. Nah, cuman masih kita pantau, kayaknya sih kalau dari informasi teman-teman, dia bersarang di sini, di lubang-lubang kapal ini. Cuman kita masih pelajari lagi dan kita amatin lagi. Karena di hutan lindung di mangrove sendiri itu sangat sulit menemukan pohon-pohon yang berlubang agak besar. Kalau catatan yang sebelumnya, lokasi bersarang si itik benjut ini di Bekasi, di Muara Gembong. Cuman ya, ini jadi temuan yang menarik kalau memang dia bersarang di tiang-tiang kapal. Kemudian kalau
perilaku pakan yang pasti itu juga berpengaruh, seperti blekok sawah yang kita temukan, kemudian juga ada kokokan dan kowak. Itu kalau di Kaliangke mereka mungkin sulit menemukan ikan karena agak tercemar, jadi mereka memakan sisa-sisa makanan manusia atau sampah dari buangan manusia. Ini kita lihat dia memakan jeroan khusus dari ayam. Jadi yang menariknya adaptasinya itu dalam perkembangbiakan dan juga pakan. Nah, ini yang menarik pola adaptasi di burung-burung urban. Mungkin itu saja dari saya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Adi. Informasi yang tadi agak kaget ya. Airnya tercemar atau mengandung panadol. Ini maksudnya, saya nggak paham ya, maksudnya mengandung panadol itu kadarnya di atas batas normal gitu kan? Ada berita ini sih kayak paracetamol kalau nggak salah di berita CNN tadi pagi tuh. Paracetamol ya, panadol juga ada mengandung paracetamol ya. Ya, cuman lagi dikaji lagi sama Dinas Lingkungan Hidup kenapa mengandung paracetamol. Cuman ya nggak tahu kan, ya sekarang kan orang ya obat-obatan banyak kan numpuk juga kan, bisa aja dibuang ke sungai. Kayak terbaru kan masker juga, kemudian bekas antigen kayak gitu juga kemarin kita temukan di Teluk Jakarta sih pada ngambang di situ. Seharusnya kan kalau sampah medis kan tidak terbuang ke alam kan, itu ada penanganan tersendiri. Cuman kan ya who knows gitu. Atau males mereka kirim ke dinas LH atau apa, udah buang sungai aja lah, gampang. Kayaknya kampanye laut bukan tempat sampah atau sungai bukan tempat sampah juga mesti digalakkan lagi ya. Iya. Terlebih kalau di Jakarta kan menghubung sampai ke Bogor. Saya sebagai warga Bogor langsung kayak ketampar gitu. Sampahnya dari Bogor loh. Oh, oke. Baiklah. Enggak, ya kita butuh sinergi sih antar provinsi. Oke. Buat yang sudah hadir, sebelumnya terima kasih banyak ya. Dan ini saya ulang lagi, ini adalah diskusi fotografi santai. Sebenarnya ini ruang atau medium sharing-sharing santai tentang teman-teman yang banyak menggemari fotografi, terutama kita meyakini bahwa fotografi itu bagian dari sejarah alam. Nah, benar juga sih yang disampaikan sama Adi. Adi bilang tadi di tahun sekian merekam ada data jenis burung ini gitu. Terus tahun 2000 berapa sudah nggak ada lagi di sini. Itu kan merupakan data ya atau informasi, dan mungkin Adi atau teman-teman punya fotonya, itu kan bagian dari sejarah dan bagian dari proses menjaga alam juga, informasi ya. Nah, diskon atau diskusi fotografi santai ini menjaga alam lewat lensa ini sebenarnya untuk siapa saja sih, untuk teman-teman yang punya kepedulian yang sama menjaga alam, menjaga Indonesia lewat lensa. Dan kita mencoba untuk mengapresiasi, memberikan ruang buat teman-teman. Ya sebenarnya memang sih banyak ruang, masa pandemi dan virtual gini kan, siapa yang nggak buat media informasi lewat virtual kan memudahkan kita semua. Dan Indonesia Water Photography mencoba untuk membuat ruang juga untuk teman-teman, terutama kita sangat mengapresiasi teman-teman yang karyanya, yang hasil fotografi atau huntingnya itu nggak hanya sekedar disimpan di hard disk atau share di tempat yang nggak semua orang tahu atau bisa akses, tapi juga sudah berupa buku. Ini kan menarik ya. Atau pernah membuat pameran, itu kan juga menarik. Nah, kita tadi itu pemateri pertama ada Mikael Kaisan.
Mikail Kaisan Leksmana. Oh, itu nama lengkapnya ya, Kai? Iya, Tante, gitu. Iya. Kaisan tadi banyak menyampaikan informasi tentang kegiatan dia sejak anak-anak menyukai pengamatan burung, terutama di perkotaan atau Jakarta. Nah, saya mengingatkan jangan sampai ada yang lupa untuk isi absensi tadi di chat saya sudah share ya tentang link absensinya. Untuk pertanyaan, sebenarnya bisa mulai dari sekarang juga ya kalau ingin bertanya, atau yang terlambat tadi hadir bisa juga nggak apa-apa sih nyentil tentang Kaisan tuh kegiatannya apa aja. Kaisan, sebenarnya saya tadi pengen nanya kegiatan amati Jakarta. Kalau tadi ada yang belum masuk ya, itu sebenarnya kegiatannya hanya untuk anak-anak aja atau apa sih kalau boleh disampaikan diulang gitu? Jadi sebenarnya kegiatan Amati Jakarta ini kan untuk promosi backyard bird watching ya, jadi nggak pengamatan urban gitulah, pengamatan di halaman. Nah, untuk sekarang aku lebih banyak buka kegiatannya untuk anak-anak, karena kalau untuk orang dewasa aku masih belum terlalu ngerti juga ya kayak gimana kira-kira yang cocok gitu. Karena aku belum pernah ngerasain juga kan jadi jadi bapak-bapak. Jadi kalau anak-anak aku dulu pengamatan dari kecil ya. Jadi aku minimal aku punya pengalaman gitu gimana sih dulu pas pengamatan pas kecil apa sebenarnya yang aku cari gitu. Nah, itu yang aku coba sekarang kasih ke anak-anak lainnya gitu, karena kalau dari teman-temanku juga yang aku dulu ajak pengamatan gitu, kadang mereka tuh bosan karena nggak ngelihat burung pas pengamatan di kota itu, nggak selalu ngelihat burung atau burungnya ada tapi kecil-kecil atau sepi gitu. Nah, kalau aku dengan kegiatanku jadi teman-teman itu pengamatannya nggak cuma ngeliat burungnya, kalau burungnya nggak ada itu kita masih bisa melakukan sesuatu gitu. Dan kalau udah kemampuannya bertambah gitu kan, jadi aku ngajak mereka untuk ngelatih kemampuan identifikasi, ngamatin. Nah, kalau udah bertambah kan nanti lebih mudah juga untuk mereka untuk nemuin burungnya gitu. Itu sih, jadi salah satu yang disasar itu untuk sekarang anak-anak, karena kayaknya lebih gampang juga kalau anak-anak untuk kayak masih penasaran gitulah. Kan bisa jadi anaknya, ibunya, bapaknya juga belum, maksudnya bapak sama ibunya nganter anaknya ingin belajar pengamatan sama Kai atau Amati Jakarta. Tapi belum tentu bapak sama ibunya tahu juga kan, maksudnya bapak-bapak ini juga pengen pengamatan juga gitu. Bisa sih sebenarnya. Kalau aku sebenarnya bebas aja, kalau mau ikut juga boleh gitu. Kemarin aku kan sempat 2020 itu sempat bikin kegiatan untuk umum ya, jadi untuk semua orang, nggak ada batasan umur. Tapi kalau dari waktu itu dari 182 yang ikut sampai selesai itu, kalau aku lihat sih ya sisa anak-anak itu. Tapi sebenarnya aku sih ya bebas-bebas aja. Kalau ada yang yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau ikut juga, aku oke-oke aja. Mungkin tapi kegiatannya kan anak-anak banget gitu ya, main terus tebak-tebak gambar, bingo gitu. Jadi mungkin bosan duluan juga bisa. Enggak lah. Kadang bapak-bapak ini juga butuh enrichment, butuh pengayaan kalau bermain sambil belajar itu juga menyenangkan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Tapi nanti tolong ingetin ya, disampaikan juga bahwa mengamati itu tidak hanya menggunakan kamera, tapi yang dilakukan sama Amati Jakarta itu pakai teropong, itu kan menarik ya. Ini ada pertanyaan nih dari Denny Sekep, ini dari BNWP ya, Bogor Natur Wildlife Photography. Kai, gimana cara mendapat peserta yang lumayan banyak? Oh iya ya, kamu biasanya sekali kegiatan antusias anak-anak juga banyak ya? Cukup banyak sih biasanya. Jadi
Tapi kalau online ya kayaknya kalau aku merasa kalau online ini lebih banyak lagi yang ikut karena mungkin lewat Zoom terus gratis tapi biasanya sih yang ikut sampai akhir tetap sekitar berapa ya? Paling banyak mungkin 20 orang yang ikut sampai akhir. Jadi sisanya itu ya di jalan mungkin sibuk nggak bisa gitu. Jadi kalau aku biasanya sih sebarnya lewat IG. Aku utamanya lewat IG terus lewat WhatsApp. Jadi dari mulut ke mulut sama dari IG ku aja sih biasanya terus nanti mungkin di repost sama siapa gitu. Kalau kegiatan yang tahun ini aku kegiatannya tertutup. Jadi aku kerja sama sekolah tempat aku belajar, tempat PKBM. Jadi tempat aku belajar aku kan homeschooling. Nah, jadi kegiatannya untuk siswa-siswa di sana gitu. Jadi yang ikut dari sana sekitar 100 orang yang ikut tahun ini. Sorry. Tadi itu pertanyaan bukan dari Denny ya, tapi dari Ibu Carolina Siwi. Gimana mendapatkan peserta yang lumayan banyak. Jadi sebenarnya kalau untuk yang sudah terbiasa homeschooling ketika ada pandemi, terus amati Jakarta menjadi virtual itu ya udah biasa aja kali ya. Maksudnya kayak udah biasa melakukan kegiatan virtual dan juga bedanya kayak jadi penyelenggara gitu ya. Ini pertanyaan dari Dennis F. Selamat sore, salam kenal. Izin bertanya, kapan bisa hunting atau birdwatching di kota besar Jakarta? Halo, Denny itu rumahnya di Bogor loh. Bogor, Jakarta, Depok, Jakarta itu nggak jauh loh. Jadi sebenarnya ya bisa-bisa aja ya Kak ya. Bisa, tapi aku sekarang lagi di Bandung. Oh ya, lagi di Bandung. Ya, Jadi, ayo aja. Tinggal diatur waktunya aja tuh sama Dedi tuh. Warga Jakarta atau penguasa birdwatcher di Jakarta udah nyaut tuh. Jangan ngomong aja, Den. Beneran datang gitu. Tinggal kita naik perahu ntar tuh. Burung lautnya udah pada datang tuh. Ya jangan main di burung gunung aja dong. Di Gunung Salak aja. Sekali-kali di laut. Sama lihat raptornya. Mari kan si Topan infoin kan ada Aci Peter kan udah lewat di Waduk Pluit. Topan. Ini Topan nih barusan masuk nih. Topan katanya barusan ngasih info kalau Mbak, sorry, Topan monitor. Monitor Mbak, gimana? Ya itu yang Aci Mukanya Peter di nggak seru deh. Pluit. Topan nggak pernah ngajak ya? Mas Adi. Gimana? Sorry. Itu yang temuan kau, yang Aci Peter di Pluit. Oh, Aci Peter, yang mana Mas? Itu yang kau sharing di Facebook. Oh, yang di Fluid. Oh iya. Kenapa? Ada apa? Sorry. Itu baru satu individu Kak? Iya, baru satu individu. Itu juga pas rombongan bareng sama apa namanya? Yang Blue Bee-Eater itu. Bee-Eater. Iya. Kalau burung pantainya belum ada yang baru ya? Burung pantainya kemarin ini Mas, saya dapat yang aneh menurut saya ya. Tapi memang agak jauh banget. Saya kira itu yang apa namanya? Gajahan kecil, tapi kemarin saya kontak Kaleb sama Buas ternyata jenis roof itu Mas. Oh, apa? Masih gajahan atau bukan ya? Yang roof itu apa Mas? Oh, roof. Yang roof. Itu satu itu. Fotonya tapi dapat? Jauh banget Mas, fotonya ada tapi jauh banget. Saya belum cek lagi sih. Tapi memang ini sih apa? Saya kira kayak gajian tapi memang ukurannya gede gitu kan. Terus kemudian dicek lagi sama Buas sama Kaleb ternyata jenis roof. Ya, Trinil Rumbai. Ya. Menarik. Bagi teman-teman yang belum ngerti yang dibahas sama mereka berdua tadi itu. Jadi ini adalah bulan burung migrasi. Jadi burung dari belahan yang dingin atau Eropa itu mereka ngungsi lah ya
ke daerah yang lebih hangat, salah satunya di Indonesia. Dan yang dibahas itu tentang burung jenis Accipiter, ternyata udah mulai lewat dan ada beberapa jenis burung yang kalau menurut Topan itu agak aneh, nggak biasa ditemui, terus melintas gitu. Iya, iya itu yang temuan Trinil rumbai atau Ruf itu menarik sih, karena terakhir catatan itu kan di Jogja kalau nggak salah. Jadi ya kadang apa ya, yang menarik ya dari Jakarta ya gitulah, sesuatu yang kita tidak bayangkan atau lah dia ada muncul di situ. Kayak dulu juga tikusan kerdil muncul, kemudian juga apa ya, banyak lah. Jadi ya dari listnya teman-teman Jakarta Breeder sendiri ya mencapai 300 jenis untuk burung-burung yang tercatat di Jakarta. Yang migran? Enggak, semua. Oh enggak, semua? Semua. Dari 2007 sampai sekarang itu ada 300 jenis. Ini ada pertanyaan nih, siapa yang mau jawab ya? Kai atau Adi boleh aja sih, atau semuanya yang di sini mau sharing juga nggak apa-apa. Dari Bapak Riza Marlon, bagaimana menyiasati anak yang suka, yang dapat dukungan dari orang tua? Suka ini lebih ke pengamatan burung ya, atau pengamatan satwa liar gitu. Karena kalau nggak dapat dukungan ortu, biasanya sulit berkembang minatnya. Mungkin dari sisi anak, Kai bisa bercerita. Tadi tuh informasi dari Adi, awalnya ketemu ibunya Kaisan, terus nyampe ke Kai gitu kali ya. Kalau dari sisi anak gimana, Kai? Kalau dari sisi aku, mungkin aku agak bingung juga ya kalau nggak dapat dukungan. Soalnya kebetulan kalau aku emang orang tuaku juga mendukung dari awal, walaupun nggak ngerti burung, tapi ya bebas aja, boleh-boleh aja untuk pengamatan. Jadi makanya aku dari kecil bisa ikut main kemana, ikut Om Adi pengamatan kemana gitu. Jadi kalau itu gimana ya? Mungkin Om Adi bisa jawab. Gimana Om Adi? Iya, aku juga ngalamin sih di anakku sendiri kan, dari kecil coba udah aku ajak ke taman. Cuman memang ada beberapa anak yang ya walaupun menurutnya apa ya, mungkin belum tertarik, walaupun orang tuanya sendiri udah excited, tapi anaknya itu sendiri kadang ya nggak mau, entah dia malas, panas atau apa. Nah, aku juga ngalamin sendiri di anakku yang pertama. Cuman kalau yang kedua alhamdulillah berbeda, dia suka diajak ke taman. Jadi apa ya, kalau misalkan kalau aku prinsipnya ya selama anak itu menyukai ya udah aku support terus. Kalau kayak kegiatan pengamatan burung ya selama dia oke nanya-nanya ya lanjut aja gitu. Karena juga sempet kemarin ada teman fotografer juga, Om Yuri, itu juga dari dia ikut hunting sama kita tuh anaknya juga tertarik untuk motret. Memang ada dukungan dari orang tua sih untuk terhadap anak. Karena kan kadang ketika anaknya semangat, orang tuanya males kan ya susah juga gitu. Kalau saya lihat sih kita emang perlu ada dukungan dari orang tua. Artinya ketika dulu Kaisan senang ngintili Om Adi, orang tuanya juga ikut gitu ya? Iya, biasanya kadang ikut atau kadang ya dititipin. Jadi orang tuaku membolehkan aku pergi. Oh, asal sama Om Adi loh. Aku pengen nanya tadi yang sama Kai. Sebenarnya mengamati burung itu, kalau dari sisi saya mungkin dulu tahu pengamatan burung memang dari binokuler dulu, mungkin tahun 2003-an mulai awal gitu. Mengamati burung waktu itu belum ada kamera bagus ya. Sampai sekarang banyak yang beralih bukan beralih ya, maksudnya pengamatan tuh nggak hanya lewat teropong, tapi dari kamera. Dan saya juga masih, yang ada di memori saya itu pengamatan ya pakai binok gitu. Dan kalau sekarang pengamatan itu kan bisa pakai binok atau pakai kamera mungkin lebih mudah ya. Nah, yang dilakukan sama teman-teman amati Jakarta ini bagaimana? Lebih banyak memang pakai lensa atau pakai
teropong? Gimana tuh? Sebenarnya kalau di aku karena Bino juga nggak semua punya ya. Jadi aku sebenarnya biasanya teman-teman itu pengamatannya pakai mata aja sih. Jadi pakai mata sama pakai telinga, pokoknya pakai panca inderanya. Terus jadi memang burungnya jadi agak jauh-jauh. Jadi biasanya aku saranin habis itu untuk ikut kayak apa namanya pengamatan bareng di kotanya gitu kan, karena dari macam-macam kotanya. Jadi habis itu kalau aku tahu kotanya, aku mungkin bisa tanyain terus kasih tahu kontak siapa untuk pengamatan di sana, karena kayak Bino gitu kan nggak semua punya, apalagi kan ini umum ya, bukan yang dari bapak ibunya pengamat burung gitu. Jadi jarang-jarang sih, paling kayak lewat tadi kalau di kelasku itu ada salah satu kegiatannya itu pengamatan lewat trapcam. Trapcamnya sih dari Cornell, jadi minimal mereka bisa ngelihat burung dekat gitu loh. Jadi trapcamnya live gitu, terus mereka bisa pengamatan, terus bikin jurnal dari situ. Itu salah satu kegiatanku gitu. Bentar. Cornell itu apa ya? Tante nggak ngerti, Tante. Kampus di Amerika. Di Amerika. Oh, maksudnya itu. Oke. Oh, berarti dari pengamatan itu pakai mata telanjang gitu ya? Tapi sebenarnya Ya, kalau kita pakai ke mata, pakai telinga gitu. Oh. Pakai mata, pakai telinga. Ya, yang menariknya kegiatan Kaisan ini kan menitik beratkan ke pencatatan. Jadi membuat jurnal dari setiap pengamatan yang anak-anak temukan. Karena apa ya? Itu kunci juga sih kalau di pengamatan burung ataupun juga di fotografer sebenarnya, mencatat setiap detail yang kita temukan. Karena ya agak sulit ketika kita mengulangi itu akan terjadi lagi. Jadi itu sebuah dokumentasi yang penting bagi pengamat burung maupun fotografer ketika kita menemukan perilaku unik ataupun ya temuan-temuan menarik. Oh, bentar. Di, aku nanya ya, sejak kamu pengamatan dari awal dulu, dan di Amerika, ya, kenapa? Nge-lag ya, sorry. Lanjut ya, apa-apa? Enggak, kenapa? Enggak, Tadi aku nanya yang dilakukan sama Adi dari dulu, mungkin tahun 2000-an itu, sampai sekarang, setiap kamu pengamatan sama teman-teman, itu selalu ada pencatatan sampai sekarang, meskipun teknologi kamera makin bagus ya? Iya, ada. Cuman kan kadang ketika saya nggak bawa buku catatan itu di note di handphone. Artinya tetap walaupun tercatat, sebenarnya kamu punya database pribadi? Iya, catatan pribadi tetap ada. Ya. Karena kan ya nggak bisa ngandelin ingatan saja. Ya, makanya kamu tadi bisa bilang tahun 2010 masih ada jalak putih ditemui di Ragunan, terus 2012 ada di Angke, terus sekarang belum ada lagi. Itu bagian dari adanya database. pencatatan yang rapi. Pencatatan. Gitu ya? Tante, aku mungkin bisa coba share salah satu jurnal dari pesertaku ya. Silakan. Kira-kira kayak gini lah mereka bikinnya. Tapi ini salah satu yang paling bagus sih. Nggak semuanya kayak gini juga. Ini jadi dia bikin peta suara. Ini juga kegiatanku. Jadi untuk dengerin suara di sekitar tuh ada apa aja sih gitu. Habis itu ini pengamatan pakai trapcam tadi itu, dia pengamatan waktu itu trapcam yang dia lihat itu lagi ada osprey-nya gitu. Ada osprey sama anaknya. Jadi dia pengamatan itu. Kira-kira beginilah yang tujuan akhirku kayak gini. Jadi mereka bisa bikin jurnal kayak gitu. Habis itu dari eksplorasi pulau rambut itu juga aku coba untuk ajak mereka untuk bikin jurnal atau gambar juga boleh. Kalau ini lebih bebas sih. Nih fotonya. Ini catatannya gitu.
Jadi apa namanya kan kita latihan untuk kayak deskripsiin gitu. Jadi makanya jadi si gambar ini mungkin dia kan teman-teman ini pada nggak familiar ya dengan burungnya yang aslinya gitu, jarang ngelihat, jadi ngelihat sekilas aja gitu. Tapi yang penting kalau buatku makanya mereka bisa deskripsiin dari bentuknya, warnanya gitu. Jadi walaupun mungkin gambarannya nggak sama persis, tapi dari ciri-cirinya itu kita bisa mengidentifikasi sebenarnya burung apa sih yang mereka lihat gitu. Itu kira-kira. Itu bagian dari apa namanya Filgat ya. Tiap tahun bisa jadi tabungan apa deskripsi setiap pengamatan itu bertambah ya. Iya, jadi mengasah kemampuan sih untuk teman-teman yang pemula. Ya karena kalau di birdwatching sendiri kan dengan kita membuat sketsa itu kan apa ya, jadi lebih mengenali burung-burungnya. Aku kadang suka ngeliatin akunnya Kai atau yang hashtag Amati Jakarta. Ada satu apa sebutan pengamat di Amati Jakarta apa ya? Pengamat atau apa? Apa ya? Pengamat aja teman-teman. Pengamat. Dia bingung gitu. Kenapa nggak ada sebutan ya? Karena jadi ada sebutannya. Aku suka ada yang namanya sering lihat itu namanya Atreyu itu. Dia aktif juga ya. Sambil gambar juga. Dia senang gambar, habis itu ikut kegiatanku beberapa kali. Jadi apa namanya? Dia salah satu yang paling bagus. Jurnalnya paling bagus. Aku tadi tuh mikirnya jurnal itu jurnal apa ya? Oh ya, yang gambar-gambar tadi itu ya, setiap gambar. Catatan ya. Kalau di Amerika sendiri itu dilombain pencatatan itu. Makanya Kaisan kan pernah menang. Ya, aku pernah ikut. Oke. Hebat. Kai, Tante mau tanya nih. Sebenarnya Amati Jakarta ini juga motivasinya kamu pengen apa? Meregenerasi ada kai-kai yang lain gitu. Contohnya tadi ada Atreyu, terus mungkin usia yang lebih kecil itu udah mulai kelihatan kai kecil. Meskipun sekarang belum gede banget. Enggak kai juga lah. Ya aku nyari temen lah, kan aku pengamatan dulu kecil sendiri gitu ya, nggak ada teman lain gitu. Jadi sekarang aku pengen biar kalau teman-teman pengamatan tuh ada teman-temannya juga yang lain gitu. Jadi kalau sekarang nggak cuma satu doang gitu anak kecil yang pengamatan. Itu sih tujuan utama. Salah satu tujuan utamaku. Karena kalau dulu kan ya gitu nggak ada yang lain. Biasanya jadinya temannya kan sama kakak-kakak mahasiswa gitu. Atau sama yang udah lebih gede lagi gitu. Masih suka pengamatan sama Om Adi sampai sekarang? Agak jarang sih kalau sekarang. Wih, udah punya temen nih, kamu berhasil. Bukan, PSBB juga. PSBB. KM. Udah bosan dia mainnya sama Om. Enggak, kalau dulu kan Kaisan sering ikut yang Jakarta Birdwalk kan. Cuman kan dari tahun 2019 lah, itu belum terlaksana lagi kan. Tadinya 2020 pengen dilakukan, tapi kan ternyata ada COVID kan. Dan sekarang juga taman-taman masih ditutup. Jadi ya belum bisa kita lakukan sih. Dan pengamatan dari halaman sendiri itu juga kayak mengingatkan kita ya. Dulu mungkin masa kita kecil masih suka ngelihat jenis beberapa burung apa, terus sekarang nggak ada, atau mungkin muncul sejak pandemi, itu kan menarik ya. Ya, menumbuhkan kesadaran anak untuk memperhatikan sekitar itu suatu hal yang menarik. Ya syukur-syukur kayak ya anak Om Yuri dia ikutan motret juga. Mungkin juga Om Dalton bisa cerita tuh anaknya. Om, silakan Om. Unmute Om. Oke, halo, salam kenal semua. Selamat kenal Om. Iya, anakku sejak umur 9 tahun dia suka ngikutin aku. Kami kan tinggal di Denpasar. Nah, dia sering ngikutin aku kalau subuh-subuh atau sore-sore itu kita jalan ke mangrove. Nah, di mangrove banyak sekali burung. Tiba-tiba dia jadi tertarik gitu. Akhirnya
aku coba kasih kamera yang kecil. Lama-lama sampai sekarang udah jadi kebiasaan dia. Malah kalau disuruh milih ke mall sama ke hutan, dia lebih milih ikut ke hutan. Sudah mulai buat catatan juga nggak, seperti yang mungkin masukan dari Kalau kegiatannya Kai dan teman-teman? kalau dia belum ke catatan gitu, tapi kalau setiap kali pulang dari kita berdua hunting gitu, dia kayak langsung salin hasil-hasil fotonya dan dia bangga-banggain gitu ke kakaknya, ke teman-temannya. Ini loh hasil fotoku hari ini. Dan saya sebagai orang tua yang yang punya hobi seperti itu bangga karena setidaknya ada regenerasi ke depannya, bahwa ternyata masih ada generasi-generasi mereka yang mau mencintai wildlife. Karena sekarang ya kami sekarang lagi di Manado dan beberapa kali kita berdua hunting itu masih ketemu loh orang masih bawa senapan angin, dan itu sangat menyedihkan sebenarnya karena Manado sendiri yang sudah ada undang-undangnya, nggak nangkap burung, nggak tembak burung, tapi tetap aja masih ada ketemu beberapa orang dengan senapan angin begitu. Itu sangat menyedihkan sebenarnya. Di Manado berarti mainnya lebih puas ya, ketemunya tangkoko? Sebenarnya Bu, kalau Manado, karena kami tinggal di Kompleks Tahura, Taman Hutan Raya Gunung Tumpa, jadi saya lebih senangnya main ke Tahura daripada ke Tangkoko sebenarnya. Karena di Tahura lebih sepi, nggak ada banyak orang, nggak ada turis, dan kami kebetulan juga kebunnya di situ, jadi lebih bebas, lebih enak eksplornya. Berarti pengamatan di kebun sendiri? Iya, Ibu, pengamatan di kebun sendiri. Saya karena kebetulan saya juga paling banyak habiskan waktu di Papua, jadi beberapa tahun kemarin sebelum COVID itu saya lebih banyak di Papua, dan itu benar-benar sangat-sangat puas. Dan kita harus akui bahwa Indonesia kita ini luar biasa wildlife-nya. Benaran kita, kebetulan saya juga kerja sama National Geographic, jadi bisa dibilang saya keliling dunia dan saya bangga dengan Indonesia saya. Saya bilang mungkin mereka punya singa, mereka punya zebra, mereka punya harimau atau apa, tapi kita di Indonesia saya nggak punya zebra, saya nggak punya singa, tapi saya punya cendrawasih yang mereka nggak punya. Dan saya bangga banget dengan itu. Iya. Jadi makin banyak informasi juga kalau dengan fotografi itu sebenarnya, dan media sosial ya, makin banyak informasi. Contohnya mungkin saya di cendrawasih ternyata juga nggak hanya ada di Papua gitu, tapi juga di belahan timur lainnya juga ada. Itu kan kadang malas baca kali ya, terus lihat postingan teman-teman itu jadi tahu ada jenis burung ini, itu kan juga menarik. Iya, benar. Makanya kalau ada ya forum-forum kayak begini, senang banget kita bisa gabung, bisa saling sharing, apalagi ada anak yang seumur Kai ini, bangga banget. Yang seperti saya bilang tadi bahwa ternyata generasi kita ada yang tertarik, karena lebih banyak kan generasi sekarang lebih banyak main HP, lebih banyak spend time dengan gadget mereka daripada di luar. Nah, saya bangga dengan anak saya karena ternyata saya bisa menelurkan sesuatu yang lebih positif daripada gadget. Dan dibikin bukuin, Om. Karyanya dibikinin buku biar tambah mengapresiasi anak lah. Iya Om Adi. Iya, terima kasih banyak, Om. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya suka banget gabung dengan forum-forum seperti ini karena kayak masukan-masukan dari Kai, kayak masukan dari Ibu, kayak masukan dari Mas Adi, ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Ya, dulu juga Kaisan ya, walaupun tidak jadi buku, dia membuat postcard gitu loh. Kemudian dia jual-jualin. Oh, wow. Dan menarik juga, kemarin ada teman yang dari Spanyol, dia ngikutin juga akunnya si Kai. Ternyata Kai juga buat kolase. Makin kesini kan isu-isu lingkungan atau sosial kan juga lewat kolase ya. Dan itu lebih bagi yang senang artistik itu kan itu sangat menarik. Iya Pak, ditunggu Pak, kata Adi buat bukunya. Bapak mungkin sudah punya banyak database
foto kali ya setiap pergi keluar atau pindah-pindah daerah tadi itu. Iya Ibu, kami punya banyak, anak saya juga sering ikut saya ke Papua, kemanapun saya pergi, karena dia punya hobi yang sama dan kerjaan saya juga punya kaitan dengan itu, jadi saya sering bawa dia, sampai saya bela-belain nabung, sampai beliin dia kamera, lensa, dan ya sekarang udah banyak banget dia punya stok-stok kamera, dan saya baru kepikiran sekarang dari Kai tadi bilang, oh ternyata iya juga ya, kenapa saya nggak bikin dia Instagram, terus mungkin dia mulai upload fotonya sendiri, supaya orang juga bisa tahu bahwa oh ternyata ada anak kecil yang tertarik di hal seperti ini. Betul itu Pak. Banyak kai-kai yang lain. Harus disupport kalau anak udah ini. Iya Om Adi. Saya bilang saya pokoknya akan lakukan semampu Papa untuk support kamu. Pak, beliin kamera Pak, loh. Karena menurutku Ibu, kalau mereka sudah kayak tadi kan, ketika mereka sudah mencintai kayak pengamatan burung atau wildlife apapun, di situ saya lihat bahwa dia sudah benar-benar mencintai alam, dan dia kayak lihat plastik aja di kemana kita hunting, dia lihat ada orang buang plastik, dia sudah mulai wah gila ya, tempat sebagus ini kok ada botol plastik kayak gitu. Dari situ saya wah ini ternyata ada dampak domino positif yang bisa diajarkan ke dia. Secara nggak langsung ketika udah mulai mencintai, awalnya pengamatan ya, terus foto, mencintai burungnya atau satwanya, terus secara nggak langsung juga mencintai atau menjaga gitu kali Pak ya. Iya benar, betul. benar ya betul. Sip. Pak, nanti di waktu atau sesi yang berikutnya Bapak bisa mesti sharing. Saya kalau nggak dieksploit, ya bukan eksploitasi. Saya kalau nggak dieksplor. Mungkin bisa bercerita. Boleh banget. Diajak Boleh bercerita. banget. Karena saya punya kerjaan berhubungan dengan ini, jadi mungkin kita bisa sharing-sharing kayak tadi Om Adi bicara tentang plastik. Om Adi, saya 10 tahun terakhir ini banyak menghabiskan waktu tentang bagaimana dampak plastik ke kita manusia. Jadi saya bikin penelitian ke Southeast Asia sampai Indonesia, dan saya gabung dengan namanya Oceanic Society, Plastic Pollution sama Five Gyres dari Amerika, dan kami sering bikin penelitian di lautan, marine debris, kumpul plastik-plastik, dan kita bikin penelitian bagaimana bahaya mikroplastik di tubuh manusia, di ikan, di hewan. Jadi mungkin sesi-sesi berikut mungkin saya bisa sharing-sharing sedikit cerita saya, kerjaan saya yang berhubungan banget dengan kayak Om Adi bilang tadi, itu berhubungan banget. Sangat disesali ada burung-burung yang makan plastik apa segala macam. Itu saya pernah lihat Om Adi. Jadi tadi waktu Om Adi bilang, saya bilang ya saya pernah lihat, itu sih menyedihkan banget. Karena kayak di mangrove di Bali, di Sanur itu ada tempat mangrove, itu plastiknya sama banget dengan foto-fotonya Om Adi tadi. Iya, itu harus kita ini Om. Nanti next Om Dalton bisa cerita lah soal itu. Siap Om Adi, iya. Siap. Tadi saya juga agak kaget lihat di Instagram, aduh ada forum ini asik nih, join. Sip. Makasih Pak Dalton. Sama-sama Ibu, sama Om Adi, Kai, terima kasih banyak ide-idenya. Salam buat anaknya. Terima kasih Ibu. Lanjut. Iya. Di, aku pengen nanya tentang 4 buku kamu. Kamu bisa nge-share nggak ya cover-cover dari 4 dari buku kamu, dan kamu bisa cerita tentang ya sekilas tentang buku tersebut gitu. Secara nggak langsung kan orang lihatnya Adi Kristanto itu kan berarti udah nempelnya itu buku perkotaan gitu. Bentar. Mana ya? Iya, jadi kalau untuk yang buku yang saya penulisnya sendiri itu ada 4. Kalau beberapa kan itu gabungan dari penulis lain gitu. Tapi lagi coba, belum kebukanya. Jadi tahun 2008 itu saya dulu membuat buku Alam Jakarta. Jadi apa sih di Jakarta itu keanekaragaman hayati yang tersisa apa?
kemudian lokasi-lokasinya di mana. Terus juga di tahun 2014 itu saya membuat burung ibu kota bersama dengan Dedi. Jadi itu lebih fokus kepada burung-burung di Jakarta itu apa saja. Kemudian di tahun 2017 itu yang Wildlife of Jakarta kerjasama dengan greeners.co. Itu jadi kumpulan apa ya, fotografi teman-teman selama ini hunting di Jakarta kita jadikan satu, kemudian kita jadikan buku. Apa sih menariknya? Karena di buku tersebut itu apa ya, gambaran kondisi hewan-hewan di Jakarta, kemudian bagaimana mereka beradaptasinya seperti itu. Kemudian di terakhir itu 2018 kita kerjasama dengan Ancol, itu di Pulau Bidadari, kita membuat buku Hidupan Liar Pulau Bidadari. Jadi buku itu buat cenderamata Ancol kepada tamu-tamunya atau ke tamu-tamu khusus, menceritakan tentang Pulau Bidadari, kemudian ya menariknya apa dari Pulau Bidadari itu. Nah itu aku nggak bisa buka ya, dari situ aja Yud. Itu yang Alam Jakarta di tahun 2008. Ini juga sebenarnya 2008 itu apa ya, pas awal dulu Kaisan pertama kali ikut aku keliling-keliling sih. Jadi ada fotonya Kaisan tuh waktu megang buku itu. Mungkin Kaisan kalau ingat. Kemudian lanjut, ada burung ibu kota. Nah, mungkin itu aja. Koneksinya agak error. Halo? Terdengarkah suara? Kedengaran. Enggak, ini aku nggak bisa buka Zoom-nya. Ya, jadi kemudian 2011 burung ibu kota, kemudian tadi ada Wildlife of Jakarta dan Hidupan Liar. Paling gitu, Yud. Yang wildlife. Jadi di situ saya bersama Dedi, kemudian Om Willy, ada Gusti Wicaksono, terus Ahmad Baihaki dan Dedi, serta Agung Angkasa Adi, itu kita berenam bikin buku Wildlife of Jakarta itu. Kemudian yang terakhir yang Hidupan Liar Pulau Bidadari dengan tim yang sama. Sebenarnya kalau dari tahun awal pembuatan buku 2008 sama 2000 sama yang ini ya, ini bedanya apa ya? Kalau maksudnya hampir 9 tahun perbedaan 2008 sama 2017 ini, kalau dari judulnya kan hampir sama, yang bikin berbeda itu apa nih? Ya, kalau yang Wildlife Alam Jakarta itu kan lebih ke detail apa? Di mana kita bisa menemukan burung-burung, kemudian kita menemukan satwa-satwa di Jakarta itu seperti mana aja, plus profil sama peta, dan beberapa identifikasi lewat ilustrasi. Sedangkan kalau yang Wildlife Jakarta itu pure fotografi, jadi hanya foto-foto semua. Keterangannya pun hanya penjelasan singkat foto-foto yang ada kita tampilkan di situ. Masih bisa dapetin buku di antara 4 ini gimana ya, Di? Kalau Alam Jakarta mungkin di buku-buku bekas masih bisa ditemukan di Blok M Square. Kalau yang Wildlife of Jakarta udah nggak ada, karena kita cetak terbatas waktu itu. Oke. Jadi makin ke sini juga jadi, kalau bicara tentang buku populer itu kan katanya orang memang makin ingin yang praktis, dalam artian itu bergambar gitu. Ya kenyataannya memang orang lebih senang lihat yang visual daripada membaca.
yang ribet gitu loh ya, yang kayak orang belajar atau saintis banget. Jadi makin ke sini memang lebih populernya emang lebih banyak gambarnya gitu. Ya, tergantung tujuan juga sih. Jadi rencananya tahun depan insya Allah ibu kota yang kedua sih. Cuman tetap ada sih untuk identifikasi. Makanya tergantung sih mau bikin buku identifikasi foto atau identifikasi ilustrasi atau buku foto tok. Sharing nggak? Buat buku itu katanya susah. Kok bisa sampai 4 kali buat buku itu berapa ya? Berarti udah 13 tahun terakhir ya? Iya, ya karena saya pikirnya ya sayang sih. Mungkin ya terinspirasi dari Kak Caca untuk membuat buku. Ya paling nggak kan sayang kalau itu cuma ada di sosial media. Dengan kita menjadikan itu sebuah buku kan itu kayak legacy kan. Ini loh kita pernah membuat karya kan. Nah kalau di sosial media kan ya cuma gitu-gitu aja. Kadang hapus, kadang hilang. Ada kebanggaan tersendiri sih dan itu yang memacu semangat untuk ya terus membuat buku. Dan mudah untuk itu tadi ya, tercatat, terdata gitu. Ketika mungkin 2008 bisa jadi yang kamu sampaikan ada jenis ini, terus 2017 ada buku yang lain, ternyata udah nggak ada lagi di daerah tersebut gitu. Kan bagian dari data ya. Iya, bisa jadi bukti. Ada pertanyaan nih dari Riza Marlon. Mas Adi atau IWP kapan bikin buku lagi? Ini maksudnya apa nih? Om duluan atau Adi duluan gitu kali ya? Enggak, kalau yang IWP gabungan sih mungkin belum sih. Sebenarnya kayak buku capung juga itu kita sudah bikin, tapi ya masalah pendanaan sih akhirnya belum sempat terbit gitu. Kemudian paling ya tahun depan yang Burung Ibu Kota versi kedua itu. Versi kedua atau ketiga berarti? Versi kedua. Kalau Alam Jakarta itu kan gabungan, tidak hanya burung. Oke. Sip. Mungkin di sini ada yang pengen bertanya, monggo loh. Ada siapa ini di sini? Yang lagi mau buat buku kali, mau cetak. Topan. Sae ya. Bukunya kapan ini cetak, Pan? Oh, ini Asman, ada Asman nih. Man, monggo Man kalau mau unmute dan buka kamera sebelum nyindir Topan lagi. Di sini gelap jadi nggak usah pakai buka kamera ya. Oh, Asman, monggo Asman. Terima kasih, sangat menarik sih obrolannya sore ini. Kaisan sudah makin besar berkumis pula sekarang. Saya mau tanya ya seperti yang di chat tadi gitu ya, semuanya kan menarik gitu, yang diceritakan itu menarik baik Kaisang maupun sama Om Adi gitu. Nah kira-kira ada sisi yang tidak menarik nggak sih dari Jakarta gitu ya, kondisi Jakarta dari sekian tahun teman-teman beraktivitas di Jakarta mengamati kondisi biodiversitas gitu dengan carut-marutnya ibu kota gitulah kira-kira. Yang sisi yang tidak menariknya lah, kalau yang menarik kan sudah diceritakan gitu. Monggo dari siapa dulu gitu, mau Adi, mau Kaisang silakan. Terima kasih. Salam. Kasih Man. Kalau bagiku sih semuanya menarik ya. Walaupun gini, ada penurunan jumlah kayak si pleci itu, ya itu menarik buatku. Karena juga terkait sampah pun, terkait pembangunan, bagiku itu sangat menarik. Karena aku ingin tahu nih, bagaimana pola adaptasi si burung menghadapi itu semua. Apakah dia menghilang atau dia bertahan. Ketika dia bertahan, dia melakukan apa. Nah itu yang bagiku menarik untuk digali. Jadi apa ya?
nggak ada yang sisi nggak menarik, semuanya bagiku tuh menarik untuk terus digali gitu loh. Karena ya proses adaptasi di hewan itu bagiku menarik sekali. Gimana Kai? Aku berarti ya. Kalau aku sih sebenarnya nggak nggak menariknya ya. Mungkin karena emang udah lama tinggal di Jakarta juga ya, jadi udah terbiasa gitu dengan pengamatan itu tuh kalau aku bukannya pergi khusus untuk pengamatan, tapi kayak sambil aku main sepeda kemana aku sambil pengamatan gitu. Jadi kalau buatku sih nggak ada sisi nggak menariknya ya, karena pengamatan kalau buatku ya sambil sehari-hari aja gitu, bukannya khusus-khusus. Paling kadang yang kecewa itu ya kalau kayak udah jalan gitu ke Marunda gitu ya, aku mau ngamatin burung pantai. Tadinya kan aku suka ketemu burung pantai di dekat BKT itu, terus ternyata sekarang ditutup ya gitu aja. Paling susah izin lah di beberapa tempat, itu aja nggak menariknya. Sama kemarin pas ke Bekasi lihat ini kan, aku lihat bulog di BKT yang di perbatasan itu. Dekat Marundanya. Pulau Gebang. Di Pulau Gebang. Di Pulau Gebang. Makanya di situ ada danau nggak ya? Belum terlalu jauh dari, belum dekat-dekat laut banget dong. Iya, Pulau makanya Gebang. agak ke dalam kan itu. Iya. Jangan-jangan yang di danau di dalam Pulau Gadung tuh. Mungkin sih, tapi aku nggak tahu sih, nggak pernah pengamatan lama di situ. Kalau aku jadi ya itu biasanya ngamatinnya sambil aktivitas sehari-hari aja gitu. Jadi tetap menarik aja walaupun misalnya ketemu takur atau burung gereja paling sering sih. Itu tadi yang kamu bilang bahwa ketika bicara tentang perilaku itu sebenarnya kan itu terus bisa teramati dan itu bagian dari data dan ilmu ya. Kalau kita bicara tentang perilaku mungkin manusia di pedesaan atau perkotaan itu kan selalu ada update-nya, gitu. Terutama di Jakarta gitu, urban. Nah ini mungkin nggak semua teman-teman juga tahu bahwa ketika ada perubahan perilaku yang berbeda itu menarik. Maksudnya nggak ada yang nggak menarik. Aku sih tadi setuju ya, karena ada informasi baru gitu. Dan kalau bicara nggak menariknya itu kayak lebih ke mungkin yang dimaksud Asman tadi itu lebih bagaimana kok kelihatannya kalau orang daerah ngelihatnya Jakarta itu sumpek gitu. Kesini susah, kesana susah, apa-apa. Atau kalau Mas Agung di Cihuni mau pengamatan juga susah karena aksesnya udah jadi privat gitu. Itu mungkin di situnya yang nggak menariknya, mungkin orang lain bilangnya gitu. Cuman kalau teman-teman yang di Jakarta ya memang nggak ada pilihan ya, tapi itu juga tetap menarik gitu. Iya, kayak Metro Marina yang ditutup kan emang yang nggak menarik karena jarak jauhnya hilang. Cuman menariknya bagiku mereka lari kemana? Itu yang ku cari kan. Kayak gitu sih. Mungkin kayak tempat-tempat yang ditutup ya hilang atau susah akses. Cuman yang menarik bagiku kan ketika ternyata hutan kota Sreknya ditutup. Cuman ternyata banyak yang nangkepin burung. Nah ini kan ya suatu catatan juga terkait perdagangan. Jadi ketika ada informasi tentang berpindah hewannya, kalau di sini ditutup berarti pindah kemana? Kalau capungnya di Cihuni nggak ada, bisa jadi pindah kemana? Itu kan rasa-rasa penasaran itu yang terus membuat teman-teman terus pengamatan. Jadi menarik. Oke. Ya. Ini kata si Sekap nih, si Denny. Om Ded, kabar julang yang di Jakarta apa kabarnya? Apakah sudah direscue? Nah, ini obrolan apa nih? Oh iya, terakhir kan julang Papua terlihat di Manggala. Dan ternyata seminggu sebelumnya aku juga lihat dia di GBK, di Gelora Bung Karno. Nah, informasinya kan Simon Onggo kan akan melaporkan ke KFDA. Dan terakhir sih KFDA udah membentuk tim untuk menangkap si julang Papua ini.
Cuman belum ada info lagi sih, apakah sudah ditangkap atau tidak. Oke. Sip. Ini ada Om Caca nanya. Dari sekian peserta sore ini, ada nggak yang punya YouTube channel supaya publik lebih tertarik terhadap isu ini? Ini mengingatkan kita semua dan juga mengingatkan beliau. Om, segera buat ngevlog ya. Kalau YouTube saya sendiri sih belum, cuman ya kalau di IWP sendiri baru Dedi sih yang kepikiran ke sana. Mungkin Dedi bisa cerita, ada pengajian ya, Ded? Oh iya. Dedi agak sibuk. Nah, ini nih, Topan mau nyaut juga nggak, Pan? Mas Topan? Iya. Gimana, Pak? Topan itu kan katanya mau buat buku ya? Buku kebun raya atau kebun Bogor atau gimana ya? Kebun rayanya udah ribut, Pan, karena itu kasus Glow itu. Kasus. Iya sih, jadi banyak ini juga. Banyak kasus kebun raya setelah ganti kepemilikan pengelola maksudnya. Jadi kamu sebenarnya sudah berapa persen mau buat buku kebun raya itu? Ya, 2% ya, Pak ya. Nah, ini sudah. Maksudnya memotivasi, Pan. Siap, Mbak. Sudah mulai menyusun sih banyak ininya, tinggal memang nanti kan. Berarti tinggal tunggu daminya ya. Kan nanti minta bantuannya teman-teman juga yang di Bogor nanti. Semangat. Nggak usah dipikirin yang ribut-ribut. Iya, biarin aja, Mas. Biarin aja itu. Iya, benar. Kai, kamu kepikiran nggak kalau untuk jurnal yang teman-teman amati Jakarta itu juga bisa jadi buku gitu ya? Buku remaja atau buku apa ya? Sebenarnya bisa dinikmati semuanya sih. Kan bagian dari informasi ya, identifikasi gitu. Kalau untuk saat ini sih belum kepikiran ya, soalnya bentuk jurnalnya masih macam-macam banget. Mungkin nanti ya. Tapi ya jadi kepikiran aku sekarang. Nunggu beres kelas 12 biasanya. Problemnya anak remaja kelas 12 itu menunggu lulus. Baru ngerjain yang lain. Kita udah mau udah mau jam 6. Kita kan jadwalnya jam 4 sampai jam 6 sore. Mungkin ada yang di sini bisa sharing tentang pengamatan di perkotaan atau mungkin pengamatan bersama anak-anaknya. Ibu Yulia mungkin? Atau Ibu Carolina Siwi? Yang biasa pengamatan? Ayo Yulia, yang biasa ngajak anaknya. Ayo Bu, tadi awal udah nongol loh. Nongol maksudnya on cam. Gimana Bu, biasanya sharing tentang pengamatan di perkotaan? Kalau aku dulu juga awal pengamatan burung itu kan pas 2009. Jadi pernah ketemu sama Kaisan tuh pas masih 4 tahun gitu. Terus kalau ya sekarang sebelum pandemi itu ya biasanya aku pengamatannya di taman terdekat, paling biasanya kan di Taman Tebet waktu sebelum ditutup. Nah biasanya anak aku tuh pada ikut juga gitu. Jadi awalnya mungkin mereka dia biasa aja gitu ya. Terus lebih tertarik ini lari-larian aja gitu. Dan kapan lagi dia yang sibuk sendiri, ayo kita ke taman, cari teropongnya mana gitu, atau enggak dia yang bantuin bawa tripod gitu kan. Jadi kayak gitu sih serunya. Cuma sekarang sayangnya ya pas pandemi ini tamannya belum dibuka, terus Taman Tebet juga ternyata lagi direnovasi, jadi belum bisa. Ini paling ke taman dekat wilayah sini aja sih yang masih dibuka gitu. Cuma karena keseringannya tuh rame banyak orang ya, kalau pas
weekend gitu, jadi paling kita cari waktunya yang agak sepi gitu. Kayak gitu sih. Sampai sekarang juga masih tetap sama anak-anak berarti ya, kalau mengamati dari sekitar rumah aja. Iya, sering kadang kalau misalnya nggak di taman dekat rumah, paling kayak ke UI gitu, di pinggir danaunya tuh kan suka ada burung-burung juga tuh, jadi paling dari situ gitu. Terus mereka kan juga suka baca buku gitu kan, jadi paling aku bacain buku-buku burung gitu. Iya, kemudian diingetin Mas Asman. Jadi kegiatan pengamatan aku sama anak aku itu, jadi terus aku bikin cerita jadi buku gitu. Jadi buku-buku bacaan anak, temanya tentang pengamatan burung gitu. Ya, ini kata Asman bilang yang cerita yang jadi buku Arga dan Sarang Burung itu ya? Iya, yang itu. Nah, itu buku kesukaannya anaknya Asman di Arka. Ya, makasih Mas Asman. Berarti tahun 2009 itu Kaisan kan juga suka keliling-keliling gitu, main ngintili siapa gitu, pengamatan. Jadi kamu tuh sebenarnya memberikan memori baik ya, kayak sama kita-kita. Jadi ingatnya kayak itu bukan kayak sekarang yang berkumis, ini udah berkumis. Oke, mungkin karena kita sudah mulai, kalau di tempat saya udah barusan adzan sih, udah makin maghrib. Kalau dari saya dan perwakilan teman-teman yang mencoba untuk menginisiasi wadah atau sharing diskusi konservasi santai ini, nanti nggak bulan depan, 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi dengan tema yang lain, tapi lebih ke buku tentang capung. Nanti kita akan ketemu Bapak Agung dan ketemu Mas Onggo. Kita bisa mengulik tuh tentang bukan suka duka ya. Pastinya buat buku itu juga nggak mudah. Nggak hanya sekedar moto terus jadi buku, enggak juga. Tapi juga gimana mengumpulkan ide-ide. Ini beberapa teman ya kalau untuk burung Cihuning dan juga burung yang di Mas Onggo itu mana ya? Di Sumba ya? Sumba, itu capung. Capung. Itu kita bisa sharing-sharing di sana. Di 2 minggu lagi, dan jangan lupa untuk ngikutin update informasinya mengenai diskon. Kalau bisa jadi di akun IG-nya Adi atau akun IG-nya Indonesia Wildlife itu IBP, atau juga di Ngobrol Sedunia. Nanti informasinya lebih banyak di sana. Untuk ini info dari siapa ini? Dari Adi yang di chat. Oh, dari enggak, Kai. aku. Oh, Kai sudah punya YouTube channel. Punya, cuman aku isinya macam-macam, terus nggak rutin. Oh iya. Kamu menarik juga loh, Pak. Nggak hanya sekedar amati Jakarta, tapi juga kolase kan ya. Itu artistik banget. Disuruh WA sama kakek Riza Marlon. Oke, dari saya terima kasih banyak buat meluangkan waktu dan sesi sharing santainya di sini. Kita ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang. Mohon maaf kalau memang konsepnya kita santai banget, karena hal-hal yang berat-berat silahkan lah ya, maksudnya udah ada bagiannya sendiri. Kita pengen yang seru-seru dan santai-santai aja. Dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Terima kasih semuanya. Nggak harus keluar kok. Kita masih di sini sampai jam 6 nanti. Ngobrol-ngobrol nggak apa-apa lah. Ini Mas Pras siapa ya? Ya, Mas Pras biasa, Mbak. Kasih. Alah, aku nginep rono lho, Mbak. Lupa. Suwira keton ya Mas Pras.
Saya mendekam di kamar. Mas Pras ditunggu di Muara Progo, Mas Pras. Iya. Wah, siap Mas. Kita merayap lagi, Mas. Ayo. Tunggu di GSS, Mas Pras. Burungnya ada nggak? Sketch lah, parah. Aku gak dijak. Yang di Bogor nggak berani ke penyakitan di Jakarta. Akam sih. Gue pernah ngajak, Mas. Pengamatan migrasi puncak kapan ini? Nah, itu yang ditunggu. Tunggu itunya nyainya, Bu. Gimana nyai Noni? Oh iya, nyai mana nih enggak? Wah, naik ganjil genap. Berangkatnya jangan genap, berangkatnya bertiga gitu biar ini. Biar ganjil. Ganjil. Kalau genap satu turun. Iya. Apa Jangan berangkat sendiri. Subuh berangkat lah. Tapi dari Malaysia udah ini Man, ada infonya Man? Udah sih, udah mulai ini kalau di Thailand yang ngasih Peter udah peak season. Artinya kan ya minggu-minggu ini harusnya sudah sebagian udah sampai ke Jawa lah. Selesai. Nggak ada yang pengen pengamatan ke Manado. Itu Pak Dalton siap loh menunggu. Oh, saya siap ini. Guys. Wah, siap Pak Dalton. Nanti kalau ke Manado, wah, mohon bimbingannya. Yes, Pak. Ayo Pak, undangannya resmi. Ayo kita hunting bareng Pak, Gunung Puncak. Boleh Pak. Oh, nabung. Tuh. Nunggu jadwal dulu masih padat nih. Oke, terima kasih semuanya. Saya semua diri dulu. Juga maghrib. Maghrib dulu. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, Dulu. Yuk. Bye semua. Yuk. Makasih Pak Dalton semuanya. Ya, Bu. Sama.